Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan tentang cinta yang indah, melainkan tentang cinta yang dipaksa diam. Di sebuah desa yang sunyinya terasa janggal, berdiri sebuah rumah besar yang menyimpan rahasia kelam. Tidak, 12 istri hidup dalam satu atap tanpa pertengkaran, tanpa cemburu, tanpa suara tangis. Mereka terlihat rukun, terlalu rukun untuk sesuatu yang disebut kehidupan rumah tangga. Tak ada yang tahu, ketenangan itu bukan lahir dari keikhlasan, melainkan dari ilmu gaib terlarang yang mengikat perasaan, membungkam suara hati, dan memaksa. Kepatuhan tanpa pilihan. Ajian ini dikenal sebagai Asmoro Bungkam. Ilmu yang tak menghapus rasa, tetapi mengurungnya. Ilmu yang membuat senyum terlihat damai, padahal di dalamnya jeritan terus bergema. Dan seperti semua perjanjian gelap, ini menuntut balasan. Apa yang terjadi ketika rasa yang terlalu lama dibungkam akhirnya menemukan suara? Siapa yang akan membayar harga dari cinta yang dipaksakan? Dengarkanlah kisah ini dengan hati terbuka, karena mungkin yang paling mengerikan bukanlah makhluk halus, melainkan manusia yang rela membungkam perasaan orang lain demi keinginannya sendiri. Selamat menyimak dan bersiaplah, karena setelah cerita ini dimulai, sunyi tak lagi terasa tenang. Anda telah mencapai batas paket free untuk GPT-5. Respons akan menggunakan model yang lain sampai batas Anda disetel ulang besok setelah 12,0 upgrade ke Go. Assalamualaikum. Di sebuah desa yang jarang disebut di peta, berdirilah sebuah rumah besar dengan pagar besi hitam setinggi dada orang dewasa. Cat temboknya krem pucat, selalu tampak bersih, nyaris tanpa noda, seolah debu pun enggan menempel. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol keberhasilan. Namun bagi warga sekitar, rumah itu adalah tanda tanya yang tak pernah terjawab. Di dalamnya tinggal 12 perempuan, semuanya berstatus istri dari satu pria. Anehnya, rumah itu tak pernah gaduh, tak ada teriakan, tak ada suara piring dibanting, tak ada tangis cemburu di tengah malam. Padahal, siapapun di desa itu tahu, hidup serumah dengan lebih dari satu istri bukan perkara mudah. Satu istri saja cukup membuat rumah riuh oleh perasaan. Tapi di rumah itu, segalanya terasa tululu, tenang. Setiap pagi, 12 istri keluar bergantian ke halaman. Ada yang menyapu, ada yang menjemur pakaian, ada pula yang menyiram tanaman. Mereka saling menyapa dengan senyum tipis, berbagi tugas tanpa suara tinggi, tanpa adu pandang yang menusuk. Jika berbicara, suara mereka pelan dan singkat, tak pernah lebih dari yang diperlukan. Warga desa memperhatikan satu hal yang sama. Mata mereka kosong, bukan buta, bukan linglung, tapi seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang besar di dalam dada, namun tak pernah dikeluarkan. Pria pemilik rumah itu dikenal dengan nama Pak Wiryo. Usianya sekitar 50 tahun. Tegap, wajahnya selalu tenang, senyumnya ramah, tapi tak pernah benar-benar hangat. Ia disegani, bukan karena jabatan, melainkan karena aura yang membuat orang enggan banyak bertanya. Orang kaya, sukses, wajar banyak istri, begitu kata sebagian warga. Namun sebagian lain berbisik lain, tak wajar mereka bisa akur begitu. Setiap kali ada hajatan desa, 12 istri Pak Wiryo datang bersama. Duduk berjejer rapi, tak ada yang berebut perhatian, tak ada yang menonjolkan diri. Bahkan ketika Pak Wiryo hanya berbicara pada satu di antara mereka, yang lain tetap tersenyum, seolah tak ada rasa perih di hati. Seorang ibu tua pernah mencoba memancing emosi. "Kalian ini hebat ya, bisa berbagi suami tanpa ribut," katanya sambil tertawa kecil. Salah satu istri yang paling muda tersenyum. Bibirnya bergerak, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Kami sudah terbiasa." Hanya itu, tak ada keluhan, tak ada cerita. Padahal malam hari menyimpan rahasia lain. Di saat desa terlelap, rumah itu tetap sunyi, terlalu sunyi. Tak terdengar tawa, tak terdengar obrolan panjang, bahkan tangisan bayi pun tak ada. Meski beberapa istri masih usia subur, lampu di ruang tengah sering menyala redup hingga lewat tengah malam. Dan di balik pintu, paling ujung rumah yang selalu terkunci Pak Wiryo, kerap menghabiskan waktu sendirian. Beberapa warga mengaku pernah mencium bau kemenyan terbawa angin. Ada pula yang melihat bayangan bergerak di balik jendela saat lampu dimatikan. Namun tak satu pun berani mendekat, karena setiap orang yang mencoba terlalu jauh
selalu merasa tak nyaman. Kepala pusing, dada sesak, dan muncul dorongan aneh untuk segera pulang. Seolah rumah itu menolak diselidiki. Di dalam kamar masing-masing, para istri menjalani malam dengan cara yang hampir sama. Mereka berbaring, menatap langit-langit, memejamkan mata. Pikiran mereka penuh cemburu, iri, sedih, marah, semua ada. Tapi tak satu pun pernah keluar menjadi kata, bahkan kepada diri sendiri. Setiap kali perasaan itu hendak meluap, selalu ada sensasi aneh. Lidah terasa berat, tenggorokan kering, dan kepala berdenyut. Lalu muncul satu dorongan yang sama di benak mereka. Diam, tersenyum, patuh. Tak ada yang tahu sejak kapan itu terjadi. Seolah perasaan mereka telah dibungkam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, angin bertiup pelan. Di halaman rumah, daun-daun bergesek pelan, seperti bisikan yang tertahan. Di dalam kamar, salah satu istri terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Ia bermimpi lidahnya diikat kain hitam. Ketika terbangun, ia ingin berteriak, ingin memanggil. Namun yang keluar hanya napas pendek. Matanya menatap pintu kamar tertutup, rapat, dan untuk sesaat, ia merasa rumah itu sedang mendengarkan. Sementara itu, di ruang terkunci, Pak Wiryo berdiri menghadap sebuah meja kecil. Di atasnya terletak sesajen sederhana dan sebuah benda yang dibungkus kain gelap. Ia menutup mata, melafalkan sesuatu dengan suara sangat pelan. Rumah itu tetap tenang, terlalu tenang. Dan di balik ketenangan itulah rahasia Ajen Asmoro Bungkam mulai bekerja menjiket rusak, membungkam suara, dan menunggu waktunya menagih harga yang sebenarnya. Pagi datang tanpa suara. Kabut tipis menggantung di halaman rumah Pak Wiryo, menempel pada daun dan genting seperti napas yang tertahan. Dari 12 kamar yang berderet rapi, pintu-pintu terbuka hampir bersamaan. Para istri keluar satu per satu. Wajah mereka tenang, langkah mereka ringan, seolah malam tak pernah menyisakan apapun. Namun di balik ketenangan itu, Sari istri ketujuh masih merasakan sisa mimpi semalam. Lidah terikat kain hitam, mulutnya dipaksa tersenyum, dan suara bisikan yang berkata pelan namun tegas, "Jangan melawan." Sari menimba air dari sumur. Tangannya gemetar, meski tubuhnya tampak biasa saja. Air memantulkan bayangan wajahnya pucat, mata sedikit cekung. Ia menatap pantulan itu lama, lalu berbisik lirih, mencoba memastikan suaranya masih ada. "Aku," kata itu berhenti di tenggorokan, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan lehernya dari dalam. Napasnya tertahan, dadanya sesak. Sari terbatuk kecil, menutup mulutnya, lalu menoleh cepat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, namun rasa diawasi itu tetap ada. Sejak menjadi istri Pak Wiryo 2 tahun lalu, Sari tak pernah benar-benar bisa berbicara bebas. Awalnya, ia mengira itu karena rasa sungkan hidup bersama banyak istri lain. Tapi lama-lama ia sadar, bukan itu penyebabnya. Ia bisa berpikir, ia bisa merasakan cemburu, ia bisa membenci. Namun setiap kali hendak mengungkapkannya, bahkan hanya pada diri sendiri, ada dorongan kuat untuk diam. Seperti perintah yang ditanamkan jauh di dalam kepala. Di dapur, para istri lain memasak bersama. Panci beradu pelan, pisau memotong sayur tanpa suara berlebihan. Sesekali mereka saling tersenyum, tapi tak pernah ada percakapan panjang. Sari ingin bertanya apakah mereka juga bermimpi hal yang sama. Ingin bertanya apakah mereka juga merasa tercekik oleh perasaan sendiri. Ia menoleh ke Ratna, istri tertua, yang sedang mengaduk sayur dengan wajah datar. "Kak," Sari membuka mulut. Ratna berhenti mengaduk, perlahan menoleh. Tatapan matanya dalam, seperti orang yang tahu sesuatu, tapi memilih menyimpannya ropet-ropet. Sari ingin melanjutkan kalimatnya, namun lagi-lagi kata-kata itu mati sebelum lahir. Ratna tersenyum tipis, senyum yang bukan menenangkan, melainkan menyerah. "Sudah biasa," ucap Ratna pelan, seolah menjawab pertanyaan yang tak pernah keluar. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. Siang hari, Pak Wiryo keluar rumah. Seperti biasa, semua istri mengantar sampai teras. Mereka sopan, tak ada yang berebut perhatian, tak ada pelukan berlebihan. Semua patuh saat Pak Wiryo melangkah pergi. Sari merasakan sesuatu yang aneh.
seperti ada benang halus yang ditarik dari dadanya. Begitu pintu pagar tertutup, beberapa istri langsung tampak lemas. Ada yang duduk, ada yang memejamkan mata, ada pula yang memegangi pelipis, tapi tak satu pun mengeluh. Sari masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam sprei kuat-kuat. Ada yang salah, gumamnya dalam hati. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar jawaban bukan dari luar, bukan dari manusia. Sebuah suara perempuan sangat pelan, seolah berbisik dari balik dinding. Kau merasakannya juga ya? Sari berdiri mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Si siapa? Tanyanya refleks. Tak ada jawaban, tapi udara di kamar terasa lebih dingin. Cermin kecil di dinding bergetar halus. Di pantulannya, Sari melihat bayangan lidahnya, memanjang, gelap, seperti terikat sesuatu. Ia menjerit tak tahu setidaknya mencoba. Namun yang keluar hanya hembusan napas pendek. Suara itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Kami diikat agar tetap rukun. Kami dibungkam agar tak saling menghancurkan. Tapi ikatan ini bukan tanpa harga. Air mata mengalir di pipi Sari tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Di saat yang sama, jauh di dalam rumah, di balik pintu terkunci, sebuah benda terbungkus kain hitam bergetar pelan seolah merespons kegelisahan yang mulai tumbuh. Ajian itu meresap perlawanan kecil, dan bisikan yang selama ini hanya berdiam, kini mulai mencari jalan untuk didengar. Hujan turun sore itu. Rintik kecil namun dinginnya menembus tulang. Jalan setapak menuju hutan tampak gelap, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Bertahun-tahun lalu, Pak Wiryo melangkah di jalan itu dengan napas tertahan dan hati penuh ambisi. Saat itu, ia belum punya apa-apa, usahanya gagal, hidupnya terjerat hutang, dan harga dirinya sebagai lelaki terkoyak oleh rasa kalah dan iri pada orang-orang yang lebih berhasil. Ia ingin berkuasa, bukan sekadar kaya, tapi dituruti seseorang. Di pasar malam pernah berbisik padanya, kalau ingin perempuan tunduk tanpa bantahan, carilah yang tinggal di hutan Wonosamodra. Tapi ingat, ilmunya bukan mainan. Nama itu terus terngiang. Malam itu, Pak Wiryo memberanikan diri masuk ke hutan. Tak ada penerangan, hanya lampu sentir kecil di tangannya. Suara serangga terdengar ganjil, seolah mengikuti langkahnya. Semik. Dalam ia melangkah, udara terasa berat, membuat dada sesak. Di sebuah tanah lapang kecil, berdirilah gubuk reot. Dindingnya dari anyaman bambu hitam, atapnya hampir runtuh. Bau kemenyan dan tanah basah menyatu menusuk hidung. Dari dalam gubuk, terdengar suara tua, serak, dan pelan. Kalau niatmu setengah-setengah, pulanglah. Pak Wiryo menelan ludah. Ia masuk. Di dalam, duduk seorang dukun perempuan tua. Rambutnya memutih seluruhnya. Matanya keruh, namun tajam seperti tahu semua rahasia manusia. Di hadapannya tergeletak kain hitam, pisau kecil berkarat, dan mangkuk tanah bercampur bunga layu. Aku ingin, Pak Wiryo ragu sejenak, ingin dicintai dan dipatuhi. Tanpa ribut, tanpa cemburu. Dukun itu tersenyum miring. Yang kau minta bukan cinta, katanya lirih, tapi bungkam. Ia lalu menyebut nama ajian itu dengan suara nyaris tak terdengar. Asmoro Bungkam. Ajian yang mengikat rasa perempuan, membuat cemburu berubah jadi diam. Amarah menjadi patuh, tangis menjadi senyum. Bukan dengan menghilangkan perasaan, melainkan mengurungnya. Tapi setiap ikatan butuh penyangga. Lanjut sang dukun. Semakin banyak yang kau ikat, semakin besar yang harus kau beri. Pak Wiryo bertanya dengan suara bergetar. Memberi apa? Dukun itu menatapnya lama. Tenaga batin, waktu, dan bila tiba saatnya, sesuatu yang bernyawa. Pak Wiryo diam, namun ambisinya lebih besar dari rasa takutnya. Ritual pun dimulai malam itu. Pak Wiryo diminta menorehkan darah di kain hitam, melafalkan mantra sambil menyebut nama perempuan yang kelak akan menjadi istrinya. Meski saat itu ia belum mengenal mereka, angin berputar di dalam gubuk, lampu sentil meredup, dan dari sudut ruangan terdengar desahan halus seperti napas banyak orang. Ketika ritual selesai, sang dukun berkata satu kalimat terakhir. Ajian ini hidup. Kalau kau lalai, dia akan menagih sendiri. Pak Wiryo pulang dengan tubuh lemas, tapi hatinya dipenuhi keyakinan. Dan benar saja, sejak hari itu, hidupnya berubah. Usahanya lancar,
perempuan datang tanpa ia cari. 1 menjadi 2, 2 menjadi 5, hingga akhirnya 12. Mereka patuh. Mereka diam, namun kini bertahan-tahan. Kemudian, di rumah besar itu, Pak Wiryo berdiri di depan meja ritualnya. Kain hitam yang dulu ia bawa dari hutan kini tampak kusam, seperti menyerap terlalu banyak sesuatu. Tangannya gemetar saat menyalakan kemenyan. Tenang, gumamnya. Aku belum lupa. Namun dari balik kain hitam itu, terasa getaran halus lebih kuat dari biasanya. Di saat yang sama, di kamar Sori, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. Seolah perasaan yang selama ini dikurung mulai saling memanggil. Ajian Asmoro bungkam tak lagi tidur nyenyak, dan masa lalu yang dikubur. Pak Wiryo di hutan kini perlahan menemukan jalan pulang. Malam turun perlahan, membawa hawa yang tak biasa. Angin berhembus pelan, namun tak satu pun jendela di rumah itu terbuka. Seolah rumah sengaja menahan napasnya sendiri. Di ujung lorong, pintu kayu tua itu kembali terkunci dari dalam. Tak satu pun istri pernah diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Bahkan Ratna, istri tertua, tak pernah melewati ambangnya. Ruangan itu seperti batas antara dunia yang terlihat dan sesuatu yang sengaja disembunyikan Pak Wiryo. Malam itu, ritual harus dilakukan. Pak Wiryo berdiri di depan meja kecil yang dipenuhi benda-benda aneh. Mangkuk tanah hitam, bunga yang sudah mengering, segelas air keruh, dan kain hitam yang kini tampak semakin berat seolah menyimpan isi di dalamnya. Api lilin bergoyang liar, padahal tak ada angin. Pak Wiryo mulai melafalkan mantra dengan suara sangat pelan. Setiap kata diucapkan hati-hati, namun malam itu lidahnya terasa kaku. Seperti ada sesuatu yang menahan ucapannya dari dalam. Di luar ruangan, di kamar masing-masing, para istri merasakan hal yang sama. Sari terbangun dengan dada berdebar. Tangannya dingin, keringat mengalir dari pelipis. Ia duduk, memegangi lehernya sendiri. Ada sensasi perih, seperti bekas ikatan yang tak terlihat di kamar lain. Seorang istri menutup telinga karena mendengar suara tangisan. Yang lain memeluk bantal tubuhnya. Kejong ringan, namun tak satu pun mampu berteriak. Mereka terikat oleh jam yang sama. Di ruang ritual, Pak Wiryo menorehkan ujung jarinya dengan pisau kecil. Darah menetes ke kain hitam. Seketika, ruangan terasa berdenyut, seperti jantung yang berdetak terlalu keras. Aku beri, bisiknya. Aku rawat. Namun sebelum mantra selesai, lilin di meja padam bersamaan. Gelap. Dalam kegelapan itu, terdengar suara yang bukan suaranya. Bukan satu, banyak. Suara perempuan, bercampur, saling tumpang tindih, bukan menjerit, melainkan berbisik dengan nada menuntut. Pak Wiryo mundur selangkah. Napasnya tersengal. Belum waktunya, katanya gugup. Aku belum lalai. Kain hitam di meja bergerak sendiri. Permukaannya menonjol, seolah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Bau anyir bercampur kemenyan menyebar memenuhi ruangan. Di Sot Yang Seima, Sari melihat bayangan di dinding kamarnya. Bayangan perempuan-perempuan berdiri berderet. Mulut mereka tertutup kain hitam. Mata mereka menatap lurus ke arahnya. Sari memejamkan mata, berusaha mengingat wajah ibunya masa kecilnya. Apapun yang nyata, tapi suara itu kembali masuk ke kepalanya. Kalau dia lupa memberi, kami yang akan menagih. Di ruang ritual, Pak Wiryo berlutut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan takut yang sebenarnya. Ia sadar, ajian itu bukan lagi sekadar alat. Ia telah tumbuh, mengakar, mengikat bukan hanya para istrinya tetapi juga dirinya sendiri. Dan bila ikatan itu putus dengan cara yang salah, rumah ini tak akan sekadar kehilangan ketenangannya. Ia akan dipenuhi suara-suara yang selama ini dipaksa diam. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menusuk. Lilin kembali menyala sendiri. Kain hitam terdiam. Namun Pak Wiryo tahu satu hal pasti. Ritual itu tak lagi cukup. Dan sesuatu atau seseorang akan segera diminta sebagai balasan. Sejak malam ritual itu, rumah besar Pak Wiryo tak lagi sepenuhnya sunyi, namun juga tak benar-benar hidup. Udara di dalamnya terasa berat, seperti menyimpan napas banyak orang. Setiap langkah bergema sedikit lebih panjang dari seharusnya. Setiap pintu berdecit seperti mengeluh. Pagi datang dengan wajah pucat.
Para istri bangun hampir bersamaan. Tetapi kali ini tubuh mereka terasa asing. Kepala pening, dada sesak, dan sendi-sendi terasa dingin. Meski matahari mulai naik, senyum yang biasa terpasang di wajah mereka kini tampak dipaksakan tipis. Rapuh, seolah bisa retak kapan saja. Sari merasakan perubahan itu paling jelas saat ia mencoba berdiri dari ranjang. Lututnya melemas. Ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Di cermin, wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari, padahal semalam ia tidur, atau setidaknya tubuhnya terpejam. Ia mengingat mimpi yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini lebih jelas. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap bersama parempion-parempion lain. Mereka semua mengenakan kain hitam yang melilit leher hingga menutup mulut. Di tengah ruangan, ada sesuatu berdenyut, bukan jantung, bukan makhluk, melainkan kumpulan perasaan yang berwujud bayangan. Dan bayangan itu menghisap. Saat Sari tersadar dari mimpi itu, dadanya terasa kosong. Bukan sedih, bukan marah, melainkan seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa ia namai. Di dapur, Ratna terlihat lebih lemah dari biasanya. Tangannya gemetar saat menuang air. Seorang istri lain, Yuni, tiba-tiba mual dan harus duduk. Namun ketika ditanya, ia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Mangkencu." Kata-kata itu seperti hafalan. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan kebenaran yang soma-sema dirasakan. Ada bagian dari diri mereka yang sedang diambil sedikit demi sedikit. Pak Wiryo memperhatikan semuanya dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia tahu tanda-tanda itu. Dulu, sang dukun pernah memperingatkannya, kalau energinya kurang, ajian akan mengambil sendiri. Ia tak memilih dengan halus. Itulah yang paling ia takuti. Malam berikutnya, Pak Wiryo kembali masuk ke ruang ritual. Ia menambah sesajen, menyalakan lebih banyak lilin, mengalirkan darah lebih banyak dari biasanya. Namun kain hitam itu tetap terasa dingin-dingin yang menolak, seolah apa yang ia berikan tidak lagi cukup. Di kamar, para istri mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ada yang terbangun dengan memar di lengan tanpa sebab. Ada yang mendengar suara langkah di atas langit-langit. Ada pula yang menangis dalam tidur, air mata mengalir, namun tanpa suara. Yang paling mengerikan, tak satu pun dari mereka bisa menceritakannya. Setiap kali mereka mencoba, kepala terasa berdenyut, lidah berat, mulut keluh, seperti ada tangan yang menekan dari dalam, memaksa semua itu tetap terkubur. Suatu siang, Sari duduk di bawah pohon mangga di halaman. Angin berembus pelan. Untuk sesaat, ia merasa pikirannya jernih. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dan disitulah ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Ia tak lagi ingat suara tertawanya. Sendiri, ia mencoba mengingat bagaimana rasanya tertawa lepas, marah keras, menangis sejadi-jadinya. Semua kenangan itu terasa jauh, buram, seperti milik orang lain. Saat itulah Ratna duduk di sampingnya. Wajah istri tertua itu pucat, namun sorot matanya kali ini berbeda, lebih sadar, lebih jujur. "Kau juga merasakannya, kan?" Paisik nyaris tak terdengar. Sari menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mengangguk, ingin menjawab, ingin menangis. Namun, seperti biasa, tubuhnya menolak. Ratna tersenyum pahit. "Aku sudah lebih dulu," katanya lirih. Sejak istri ke-6 masuk rumah ini, Ratna bercerita dengan cara yang terputus-putus. Bukan dengan kata-kata penuh, melainkan potongan kalimat, jeda panjang, dan tatapan kosong. Tapi Sari mengerti, setiap kali istri baru datang, salah satu dari mereka akan jatuh sakit, menjadi lemah, menjadi diam, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Mereka bukan sekadar istri, mereka adalah penyangga, tumbal yang tak pernah disadari. Ratna menggenggam tangan Sari. Tangannya dingin. "Ajian itu makan dari rasa kita," bisiknya. "Cemburu, marah, takut. Semua yang kita pendam jadi makanannya." Sari ingin menarik tangannya, tapi genggaman Ratna terlalu kuat untuk orang yang terlihat lemah. "Kalau salah satu dari kita habis," lanjut Ratna, "yang lain akan menyusul." Malam itu, satu istri jatuh pingsan tanpa sebab. Nafasnya lemah, wajahnya pucat seperti orang yang baru sakit keras. Pak Wiryo memanggil orang pintar lain.
tabib, bahkan dokter. Tak ada yang menemukan apa-apa, cuma kecapekan, kata mereka. Namun, Pak Wiryo tahu, ia berdiri di depan pintu ruang ritual, tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kenyataan yang selama ini ia tolak. Ajian itu tak lagi puas dengan sedikit demi sedikit. Ia menginginkan satu balasan yang utuh. Dan di dalam rumah itu, ada 12 nyawa yang terikat padanya bukan dengan cinta, melainkan dengan perjanjian yang tak pernah mereka setujui. Di tengah malam, Sari terbangun oleh bisikan yang kini terdengar jelas. Tak lagi samar. Pilihannya hampir habis. Sari menutup mata, air mata mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak lama, di balik rasa takut dan bungkam, muncul satu perasaan yang belum sepenuhnya direnggut. Keinginan untuk melawan, namun ia belum tahu siapa yang harus dikorbankan agar yang lain bisa bebas. Sejak malam bisikan itu terdengar jelas, rumah Pak Wiryo seperti berubah wajah. Dinding-dindingnya masih berdiri kokoh, lantainya tetap bersih, dan halaman tetap rapi. Namun ada sesuatu yang retak, bukan pada bangunan, melainkan pada ikatan. Tak kasat mata yang selama ini menahan semuanya tetap diam. Sari merasakan retakan itu. Pertama kali saat fajar, ia terbangun dengan napas terengah, jantung berdegup kencang. Tenggorokannya masih terasa berat, tetapi ada celah kecil, seperti simpul yang mengendur. Ia menelan ludah, lalu berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Sakit," kata itu keluar. Sari terdiam, matanya membelalak, tangannya gemetar. Hebat. Bukan karena takut, melainkan karena ia baru saja melanggar sesuatu. Tak ada sakit kepala, tak ada tekanan di dada, hanya keheningan yang aneh, seolah sesuatu di kejauhan menyadari pelanggaran itu. Di dapur, para istri lain bergerak seperti biasa, namun kini ada perubahan kecil yang mengganggu. Senyum mereka semakin jarang, tatapan mereka sering kosong terlalu lama. Beberapa mulai saling menghindar. Bukan karena benci, melainkan karena takut melihat pantulan diri mereka sendiri di mata yang lain. Ratna semakin lemah. Ia sering duduk lama tanpa melakukan apa-apa, menatap lantai seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Di lengannya muncul bercak kebiruan, seperti memar lama yang tak kunjung hilang. "Sari," panggil Ratna suatu siang. Panggilan itu terdengar berbeda, lebih berat, lebih nyata. Sari mendekat. Jantungnya berdebar. Ia takut jika terlalu lama berbicara, simpul itu akan kembali mengikat. "Ada yang berubah di dirimu," kata Ratna pelan. Ajian itu mulai kehilangan cengkeramannya. Sari menelan ludah. Ia mengangguk kecil, tak berani berkata banyak. Ratna tersenyum-senyum yang lelah, tapi tulus. "Itu artinya ada yang dikorbankan lebih dulu," katanya lirih. Kalimat itu membuat darah Sari membeku. Malam harinya, gangguan semakin nyata. Lampu berkedip tanpa sebab. Pintu kamar berderit terbuka sendiri. Cermin-cermin memantulkan bayangan yang terlambat sepersekian detik. Beberapa istri terbangun dengan jeritan tertahan, mulut mereka terbuka. Mata membelalak, tapi suara tak keluar. Pak Wiryo merasakan semuanya. Ia berdiri di ruang ritual, menatap. Kain hitam yang kini tampak retak halus, seperti serat kain yang meregang terlalu lama. Bau kemenyan terasa lebih tajam, menusuk hidung hingga membuatnya mual. "Tenang," katanya berulang-ulang. "Aku masih memberi, aku belum ingkar." Namun dari balik kain itu, terdengar suara yang kini tak lagi berbisik, berdenyut, mendesak. Ia teringat kembali kata-kata sang dukun bertahun-tahun lalu. Kalau ikatan mulai retak, jangan biarkan satu simpul lepas, karena yang lain akan ikut berani. Dan itulah yang kini terjadi di kamar. Sorry, suara itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan perintah. "Kau bisa mendengar kami ya?" Sorry. Memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Tapi ia memaksa diri untuk tetap sadar. "Apa yang kalian mau?" bisiknya. Butuh waktu lama sebelum jawaban datang. "Kami ingin selesai." Bayangan muncul di sudut kamar. Perempuan-perempuan tanpa wajah, tanpa mulut, hanya mata yang penuh perasaan yang tak pernah sempat keluar. Mereka berdiri melingkar, tak mendekat, tak menjauh. Ikatan ini dibuat dari rasa yang dipaksa diam. Lanjut suara itu. Dan kini rasa itu terlalu banyak. Sari menutup wajahnya. Air mata mengalir. Kalau ikatan ini putus, apa yang terjadi pada kami?
Piang, udara terasa berat. Tak semua akan selamat. Jawaban itu jujur, terlalu jujur. Keesokan paginya, salah satu istri Yuni tak bangun. Tubuhnya masih hangat. Napasnya ada, tapi matanya kosong. Ia tak merespons apapun. Dokter kembali datang. Kesimpulannya sama, kelelahan mental. Namun saat Sari menyentuh tangan Yuni, ia merasakan dingin yang tak wajar. Seperti menyentuh sesuatu yang sudah ditinggalkan sebagian jiwanya. Ratna menangis tanpa suara di sudut ruangan. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Itu tanda, bisiknya pada Sari. Ajian sedang memilih. Pak Wiryo mengurung diri di ruang ritual malam itu. Ia menambah sesajen, menebat nama-nama. Istri satu persatu, berharap ikatan itu kembali rapat. Tapi setiap nama yang ia ucapkan, justru membuat lilin bergoyang liar. Dan ketika ia menyebut nama Sari, api lilin padam. Untuk pertama kalinya, Pak Wiryo tersentak mundur. Tidak, gumamnya. Belum dia. Di kamar, Sari merasakan sesuatu terlepas. Bukan sepenuhnya tapi cukup untuk membuatnya sadar akan satu hal yang mengerikan. Ikatan haib itu tak hanya mengikat para istri. Ia juga menjerat Pak Wiryo. Jika ajian itu runtuh, bukan hanya para istri yang akan menuntut kebebasan, tetapi semua rasa yang pernah ia bungkamakan kembali padanya dalam satu waktu. Dan saat itu tiba. Rumah ini tak akan mampu menahan apapun. Di balik retakan yang semakin lebar, satu pertanyaan mulai menggema di antara mereka semua. Meski tak pernah diucapkan, siapa yang akan diambil terlebih dahulu? Agar ikatan ini benar-benar putus, retakan itu tak lagi bisa disembunyikan. Rumah Pak Wiryo kini seperti menahan sesuatu yang terlalu lama ditekan ke dasar. Setiap sudutnya menyimpan gema bukan suara, melainkan perasaan. Marah yang tak pernah terucap, cemburu yang tak pernah diakui, takut yang dipaksa jadi patuh. Pagi itu, udara terasa panas, meski matahari belum tinggi. Para istri berkumpul di ruang tengah tanpa janji, tanpa aba-aba. Mereka duduk berjajar, rapi seperti biasa. Namun kali ini, tak ada senyum. Tatapan mereka saling bertemu, dan tak lagi menghindar. Sari merasakan simpul di tenggorokannya kembali mengencang. Namun tak sepenuhnya menutup. Ia menelan ludah, mencoba bicara, tapi memilih diam. Bukan karena terpaksa, melainkan karena ia merasakan sesuatu yang lain mulai bangkit. Amarah bukan miliknya sendiri saja, melainkan amarah milik mereka semua. Ratna tiba-tiba berdiri. Tubuhnya tampak ringkih, tapi langkahnya mantap. Ia membuka mulut dan kali ini suaranya keluar. Serak, tertahan, namun nyata. Cukup. Satu kata namun dampaknya seperti petir. Lampu di ruang tengah berkedip, kaca jendela bergetar. Beberapa istri menutup telinga. Bukan karena suara, melainkan karena gelombang emosi yang tiba-tiba menghantam dada mereka. Pak Wiryo, yang baru saja melangkah keluar dari kamarnya, berhenti di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, ia melihat para istrinya tanpa selubung ajian. Wajah-wajah itu memancarkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia hadapi langsung. Tuntutan. Apa yang kau lakukan pada kami? Suara Ratna bergetar, tapi tak padam. Pak Wiryo membuka mulut, ingin menenangkan, ingin mengulang kebohongan yang biasa. Namun kata-kata itu tak sempat keluar. Satu persatu, para istri menunduk lalu tubuh mereka menegang. Udara di ruangan mendadak dingin. Sari merasakan pusing hebat. Pandangannya berkunang. Di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat masuk ke tubuh Ratna. Ratna menjerit. Jeritan itu bukan jeritan biasa. Itu jeritan yang membawa seluruh rasa yang selama ini dipendam. Suaranya memecah keheningan, memantul di dinding, menghantam telinga Pak Wiryo hingga ia terpaksa menutupnya. Ratna jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, namun bukan Ratna yang menatap dari sana. Diam. Suara itu keluar dari mulut Ratna, tapi bukan suaranya. Diam. Sudah terlalu lama. Pak Wiryo mundur. Napasnya tersengal. Berhenti, teriaknya. Ini salah paham. Namun satu jeritan memancing yang lain. Istri kedua terhuyung. Istri kelima menangis keras kali ini dengan suara. Istri kesembilan tertawa pelan, lalu tertawa keras. Seperti orang yang akhirnya bebas dari tekanan. Sari berdiri terpaku.
Ia melihat satu persatu dari mereka. Kerasukan bukan oleh makhluk asing, melainkan oleh perasaan mereka sendiri yang diberi bentuk oleh ajian yang mulai kehilangan kendali. Bayangan-bayangan hitam bermunculan di dinding. Mulut-mulut terikat, kain hitam terbuka. Kain itu sobek, jatuh ke lantai seperti kulit lama yang ditanggalkan paksa. Pak Wiryo berlari ke arah ruang ritual. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan ini atau setidaknya menundanya. Di belakangnya, suara tangis berubah menjadi teriakan. Teriakan berubah menjadi tuntutan. Kami manusia, kami bukan penyangga. Kami ingin hidup. Pintu ruang ritual dibanting Pak Wiryo dari dalam. Ia terjatuh di depan meja. Tangan gemetar hebat. Kain hitam itu kini berdenyut keras, seperti jantung yang dipaksa berdetak terlalu cepat. Kalian sudah aku beri, teriak Pak Wiryo. Kalian janji. Jawaban datang bukan dari satu suara, melainkan dari banyak suara yang menyatu. Kami tak pernah meminta banyak. Kau yang menambah ikatan. Kau yang menumpuk rasa. Pak Wiryo menangis. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Apa yang kalian mau? Katanya putus asa. Kain hitam terangkat sedikit. Dari bawahnya muncul bayangan wajah-wajah para istri bukan yang sekarang, melainkan wajah mereka saat pertama kali masuk rumah ini. Penuh harap, penuh cinta. Lalu wajah itu berubah pucat, kosong, terikat, lepaskan. Di ruang tengah, Sari berusaha mendekati Ratna. Tubuh Ratna kini lemas, namun dari dadanya keluar napas berat bukan satu, melainkan banyak, seperti orang-orang yang berebut keluar dari satu pintu sempit. Sari menggenggam tangan Ratna. Kita harus selesai, bisiknya, dan kali ini suaranya keluar tanpa ditahan. Ratna menatap Sari. Untuk sesaat, mata itu kembali miliknya. Kalau ikatan ini dilepas, katanya terputus-putus, amarah ini tak akan hilang begitu saja. Sorry, Menggek. Ia tahu, amarah yang dipendam terlalu lama tak pernah benar-benar jinak saat dilepaskan di ruang ritual. Pak Wiryo akhirnya mengerti makna peringatan sang dukun dulu. Ajian Asmoro Bungkam bukan diciptakan untuk kebahagiaan. Ia diciptakan untuk menunda kehancuran dengan harga yang akan dibayar berlipat saat waktunya tiba. Dan kini, waktu itu datang. Dengan tangan gemetar, Pak Wiryo meraih pisau kecil di meja ritual. Di luar, teriakan berubah menjadi nyanyian ganjil lagu tanpa lirik, penuh emosi mentah. Amarah yang selama ini dibungkam, kini menemukan suaranya. Dan suara itu tak lagi bisa dihentikan. Malam itu, langit di atas rumah Pak Wiryo memerah seperti luka terbuka. Angin berputar pelan di sekitar bangunan besar itu, membawa aroma kemenyan, terbakar, dan darah yang samar. Dari luar, rumah itu masih tampak megah, lampunya menyala. Pintunya tertutup rapat. Tapi dari dalam, udara berubah seperti ruang yang tak lagi mengenal waktu. Sari berdiri di ruang tengah. Tubuhnya gemetar, tapi matanya terbuka lebar. Semua istrinya kini ada di sana. Ratna, Yuni, Sinta, Rukyah, dan 8 lainnya. Tak satu pun yang masih seperti semula. Mereka duduk melingkar di lantai, kepala sedikit menunduk, tangan mereka bergetar pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuh. Ratna perlahan mengangkat kepala. Di matanya, bukan hanya dirinya sendiri yang menatap. Ada banyak wajah di balik satu mata, semua penuh rasa sakit dan kemarahan. Dia pikir, kita miliknya, gumam Ratna pelan. Dia pikir ajian itu cuma membuat kita diam. Tapi yang sebenarnya terjadi. Ia menatap ke arah ruang ritual. Ajian itu memakan kita satu persatu. Tiba-tiba, suara keras datang dari balik pintu ruang ritual. Suara benda jatuh, diikuti teriakan Pak Wiryo yang parau. Berhenti, jangan dekati aku. Sari spontan berlari. Tapi ketika ia hendak membuka pintu, seluruh tubuhnya seperti tertahan oleh udara dingin yang menekan dari segala arah. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding, menetes seperti cairan pekat. Dari arah langit-langit, kain hitam ritual turun sendiri, bergerak pelan ke tengah ruangan seperti makhluk hidup. Dari balik kain itu, muncul suara serak, dalam dan berat seperti datang dari perut bumi. Kau menunggak janji, Wiryo. Pak Wiryo tersungkur. Tangannya berlumuran darah. Tapi bukan darah luka luar, darah itu keluar dari ujung jarinya sendiri. Seperti tubuhnya berusaha membayar utang yang sudah lama tertahan.
Aku masih memberi sesajen. Aku masih lakukan semuanya. Teriaknya putus asa. Suara itu menjawab dengan tawa lirih, dingin dan tajam. Kau memberi daging, tapi menahan jiwa. Kau beri kemenyan, tapi mencuri cinta. Kau janji tak akan melanggar satu hal. Jangan jatuh cinta lagi. Pak Wiryo menatap kosong. Air mata menetes di pipinya. Aku hanya manusia. Aku hanya ingin bahagia. Pahit itu merambat di lantai, menyentuh kakinya, dan seketika tubuhnya kaku. Kulitnya perlahan memucat seperti lilin mencair. Dari leher Nia muncul guratan hitam seperti akar yang tumbuh ke seluruh tubuh di ruang tengah. Para istri mulai menjerit serempak. Namun, bukan karena takut. Jeritan itu seperti gema dari sesuatu yang terlepas suara jiwa mereka yang selama ini ditahan. Oleh hajian itu, Ratna memejamkan mata. Tubuhnya bergetar hebat. Ikatan ini akan lepas malam ini, katanya. Tapi tak ada yang tahu siapa yang bisa bertahan. Sori mendekat, mencoba menggenggam tangan Ratna, tapi tiba-tiba sebuah kekuatan besar meledak dari dalam rumah. Lampu pecah satu persatu. Lilin di meja altar menyala sendiri dengan api biru. Dari dalam ruang ritual, kain hitam meledak menjadi debu, memperlihatkan lukisan besar di dinding lukisan 12 wajah perempuan. Semuanya identik dengan para istri Pak Wiryo, tapi dengan mata tertutup dan mulut dijahit benang merah satu persatu. Jahitan itu mulai robek sendiri. Darah mengalir di dinding. Jeritan menggema, keras, menusuk sampai ke tulang. Pak Wiryo berusaha berdiri, tapi tubuhnya kini tak lagi miliknya. Dari balik punggungnya, muncul bayangan menyerupai tenggen-tenggen perempuan. Menjerat, menarik dan mencabik kulitnya perlahan. Maafkan aku, bisiknya lemah. Sebelum suaranya berubah menjadi raungan ngeri Sori berletet, menatap semuanya. Dengan air mata bercampur darah. Ia tahu, ini bukan sekadar balasan untuk suaminya. Ajian itu menuntut keseimbangan. Setiap jiwa yang ditahan harus dilepaskan. Bahkan jika itu berarti semuanya akan ikut terbakar. Ratna tiba-tiba berdiri. Kalau satu dari kita tetap diam, ajian ini akan terus hidup, katanya. Harus ada yang menuntaskan. Sari menatapnya ngeri. Apa maksudmu? Ratna menatap kain hitam yang kini terbakar pelan di pojok ruangan. Seseorang harus menggantikan pusat ikatan. Harus ada penutup. Tubuh yang jadi wadah terakhir ajian ini, api semakin besar. Suara Pak Wiryo makin pelan, berubah menjadi napas tersengal. Ratna menatap Sari dengan senyum yang pahit tapi damai. Kau yang membuka simpul. Pertama, biarkan aku yang menutupnya. Sebelum Sari sempat menahan, Ratna berjalan ke tengah ruangan. Kakinya menginjak darah yang mengalir, dan setiap langkahnya meninggalkan cahaya redup seperti bara. Ia memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya, dan berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Udara bergetar. Bayangan-bayangan mulai menyatu padanya. Teriakan berhenti. Rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Sari menatap dengan mata membelalak. Tubuh Ratna kini melayang perlahan, diselimuti kabut hitam pekat yang memutar seperti pusaran. Lalu, dengan satu letupan keras, semuanya menghilang, hening. Hanya ada Sari yang terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri, dan di hadapannya, abu halus menyebar perlahan di lantai bekas Ratna, yang kini menjadi penutup ikatan. Dari sudut ruangan, suara lirih terdengar, seperti bisikan dari balik dunia lain. Tiap cinta yang dibungkam, akhirnya akan bicara. Rumah itu kembali tenang, tapi di luar, angin yang berhembus membawa bisikan baru tentang seorang perempuan yang kini tinggal sendirian dalam rumah yang tak lagi hidup, namun juga tak benar-benar mati. Pagi datang tanpa suara burung. Cahaya matahari menembus jendela rumah besar itu dengan ragu, seolah takut menyentuh sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Udara masih berbau abu dan kemenyan basi. Lantai ruang tengah dingin, menyimpan jejak peristiwa. Semalam yang tak mungkin dihapus hanya dengan air dan sapu. Sari terbangun sendirian. Ia terbaring di lantai, tubuhnya pegal, kepala berdenyut. Saat ia duduk perlahan, hal pertama yang ia sadari adalah sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang membungkam seperti dulu, melainkan sunyi kosong. Seperti rumah yang kehilangan penghuninya. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Satu persatu, kamar dibukanya, kosong. Tak ada Ratna, tak ada Yuni,
Tak ada 11 istri lain. Ranjang rapi, pakaian masih tergantung. Barang-barang masih ada namun kehadiran mereka hilang. Seperti tak pernah banner-banner tinggal di sana. Sari berlari ke ruang ritual. Pintu itu kini terbuka. Tak ada lagi meja altar, tak ada kain hitam, tak ada lilin, tak ada pisau. Dinding yang semalam penuh lukisan wajah kini polos. Seolah darah dan jeritan hanya mimpi buruk, kecuali satu hal. Di tengah ruangan, ada bekas lingkaran hitam di lantai gosong, retak dan dingin. Di pusatnya, tergeletak sebuah benda kecil, kain hitam terlipat rapi. Seolah sengaja ditinggalkan, Sari jatuh berlutut. Ia tahu apa artinya. Ratna tidak menghancurkan ajian itu sepenuhnya. Ia mengurungnya. Dan setiap kurungan selalu membutuhkan penjaga. Kenangan malam itu kembali menghantam Sari. Tatapan Ratna, senyum terakhirnya. Kata-kata yang belum sempat diucapkan. Kalau tak ada yang menjaga sisa ikatan ini, ajian itu akan mencari rumah baru. Air mata Sari jatuh membasahi lantai. Kenapa harus aku yang tersisa? Bisiknya. Jawaban datang bukan dari udara, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Karena Sari adalah yang pertama mendengar, yang pertama merasakan simpul mengendur, yang pertama berani tidak patuh di dalam hati. Hari itu warga desa gempar. Rumah Pak Wiryo kosong. Pak Wiryo menghilang. Tak ada jenazah, tak ada tanda kekerasan. Hanya abu halus di beberapa sudut rumah dan bau aneh yang tak bisa dihilangkan. Sebagian warga percaya Pak Wiryo kabur. Sebagian percaya ia mati terbakar. Sebagian lain memilih tak percaya apapun. Sari tidak ikut menjelaskan. Ia tinggal sendiri. Hari-hari berlalu. Rumah itu perlahan dibersihkan. Abu disapu, jendela dibuka, udara segar masuk. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Sari bisa menangis keras, bisa tertawa kecil, bisa marah pada bayangannya sendiri di cermin. Ia hidup, namun setiap malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan angin berhenti bergerak, Sari mendengar bisikan. Bukan lagi perintah, bukan ancaman, melainkan penitipan. Kain hitam itu kini tersimpan di dalam peti kayu tua, dikubur di bawah lantai ruang ritual. Tak disentuh, tak dibuka, tapi ia ada seperti bara yang belum sepenuhnya padam. Sari tahu satu hal pasti, ajian Asmoro Bungkam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu. Menunggu orang yang cukup putus asa, menunggu cinta yang ingin memaksa, menunggu seseorang yang lebih memilih kepatuhan daripada kejujuran. Dan bila hari itu tiba, ajian itu akan mencari tangan baru. Sari duduk di teras rumah. Suatu sore, menatap matahari tenggelam. Angin menggerakkan rambutnya pelan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa takut. Kalau kau bangun lagi, gumamnya pelan ke arah rumah. Aku akan jadi orang pertama yang menghentikanmu. Di bawah lantai, jauh di dalam tanah, kain hitam itu bergetar sangat pelan. Bukan marah, bukan lapar, seperti tersenyum, menunggu.